Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu Bapak Jajang Supriyatna sebagai fasilitator, dan ada Ibu Yender Diana, Sulismanto, dan saya sendiri Hengki Purba. Tujuan kegiatan kali ini, calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan alur percakapan Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan sesama calon guru penggerak. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan coaching pada alur Tirta. Saya Hengki Purba sebagai pengamat, dan saya Ibu Yeni Diana sebagai coach. Saya Sulismanto sebagai coaching. Pada kesempatan ini kami akan mempraktikkan kasus 1. Sebelum masuk pada kasus pertama, saya sebagai pengamat akan bertanya kepada Ibu Yeni yang selaku coach. Baiklah Bu Yeni, Ibu sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Ibu capai pada proses coaching kali ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya capai di sini adalah hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar yang aktif. Yang selanjutnya, kompetensi spesifik apa yang ingin dicapai sebagai rencana aksi pada proses coaching kali ini? Yang menentukan rencana aksi selanjutnya untuk diterapkan. Oh, terus indikator atau keberhasilan yang ingin dicapai oleh Ibu apa? Menemukan solusi untuk permasalahan ini yang sedang kita hadapi. Oh, seperti itu. Baiklah Ibu Yeni, sekarang silakan Ibu mempraktikkan coaching pada alur Tirta selanjutnya bersama Pak Sulis. Assalamualaikum Bu Yin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Sulis. Maaf mengganggu aktivitasnya Bu Yin. Boleh minta waktu sebentar? Boleh. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya begini Bu Yin, saya kan mau bercerita karena Bu Yin itu katakanlah saya anggapkan proyek terdekat yang saya percaya. Saya kan baru mendapat pengalaman dari supervisi dari pengawasan. Coba silakan Pak Sulis ceritakan masalahnya apa. Kan Bu Yen, tadi saya kan dipanggil oleh kepala sekolah. Saya ditegur karena dapat itu laporan dari pengawas. Pengawas ini rasanya merasa berat kalau saya ini mengajar tanpa menggunakan buku teks. Tapi sebelum kita lebih jauh, Pak Sulis lebih jauh bercerita dengan saya, kira-kira tujuan Pak Sulis itu bercerita dengan saya, tujuannya apa? Sebenarnya Bu Yen, saya tuh minta pendapat dan solusi bagaimana saya ini menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Oh gitu, tapi sebenarnya yang menyebabkan Pak Sulis tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran itu apa? Sebenarnya Bu Yen ya, menurut saya ya, walaupun saya tanpa menggunakan buku teks, saya kan sudah terbiasa karena materi sudah saya kuasai.
Kayaknya tegang. Tegang kasih, benar Pak Sulis. terima kasih Bu Ya, Yen. saya Maklum berikan. Pak Bu Yen. Silakan di ini juga dapat sampai di kesalahan. bawahnya Pak Sulis ya. Oke Pak Sulis, kira-kira Pak Sulis kelebihan apa yang ada pada diri Pak Sulis dalam pembelajaran? Ya sebenarnya saya dalam pembelajaran itu walaupun tanpa menggunakan buku teks, saya kan banyak juga sumber yang lain. Karena tanpa menggunakan buku teks ini, saya mengajar itu lebih bebas, lebih leluasa, tanpa terikat. Mungkin salah satunya Bu Yen ya, ini implementasi dari mereka mengajar. Kalau boleh tahu nih, sumber belajar apa saja yang sering digunakan Pak Sulis di dalam kelas? Yang sering saya pakai ya, saya kan sering memakai kan namanya sekarang kan zaman digitalisasi. Iya betul sekali. Kita kan sekolah pemula sekarang kan. Jadi kami banyak pakai bahan dari internet seperti video pembelajaran, artikel ilmiah, kita modul-modul ajar, sesuatu mudah menangkap dan menyenangkan kalau kita pakai digital itu ya. Menurut Pak Sulis nih, kira-kira kalau menggunakan buku teks bisa menghambat pembelajaran? Kalau saya pikir ya tidak ya. Kalau kita menggunakan buku teks pembelajaran itu bahkan lebih memperkaya referensi ya, memperkaya materi ajar dari kita untuk bagi kita. Saya juga setuju sih sebenarnya, semakin banyak yang kita gunakan kan pembelajaran akan semakin baik ya Pak Sulis ya. Jadi sekarang rencana Pak Sulis untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Jadi begini Bu Yen, mungkin langkah saya pertama ya, saya akan mengimpor sekolah dulu. Saya menyampaikan mohon maaf dan sudah membuat ketersinggungan kepada pengawas yang mensupervisi saya dalam pembelajaran. Tapi kalau memungkinkan, ada waktu mungkin saya sendiri yang akan menemui Bapak Ibu pengawas supaya masalah ini cepat diselesaikan, tidak ada kesalahpahaman yang berkepanjangan. Kalau sudah misalnya kalau nanti Pak Sulis sudah ketemu nih sama pengawas, Ya. kira-kira apa yang akan Pak Sulis sampaikan dengan pengawas? Mungkin yang pertama kita kan manusia, ya, tidak terbuat dari permasalahan benar dan salah. Saya akan mengatakan permohonan maaf dan akan masalahnya untuk memperkaya referensi dan bahan ajar saya akan menggunakan buku teks untuk ke depan. Itu bagus, rencana yang bagus sekali Pak Sulis ya. Semoga rencana Pak Sulis ini akan berhasil. Terus apa sih komitmen dari Pak Sulis dengan rencana tersebut? Mungkin komitmen saya, Bu Yen ya, kadang-kadang saya kan terbiasa kan baca bahan sumber pembelajaran dari internet maupun referensi yang lain, tapi juga saya akan memasukkan buku teks dalam pembelajaran nanti, Bu Yen. Wah bagus sekali itu Pak Sulis ya. Saya sangat mendukung ide-ide Pak Sulis itu atau rencana Pak Sulis itu. Semoga apa yang nanti yang direncanakan Pak Sulis akan berhasil dan sesuai dengan harapan kita. Amin, amin Bu Yen ya. Ya, terima kasih Bu Yen atas waktunya. Mohon maaf yang saya sudah mengambil waktunya. Saya permisi. Mungkin demikian. Saya akan masuk dan mengajar kembali Bu Yen. Iya, tapi diminum dulu Pak Sulis sudah disediakan. Oh, ya, terima kasih Bu Yen. Iya, iya, silakan diminum. Ini kuenya juga boleh diambil. Jadi malu. Ini Ibu sendiri loh yang bikin. Yo, terima kasih. Jadi malu Bu Yen. Santai saja Pak Sulis. Mungkin itu saja Bu Yen. Ya, saya permisi. Mungkin kasarnya ada jam. Oh iya, siap. Ya. Ya, silakan. Terima kasih ya sekali Ya, lagi. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi percakapan coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Yeni Herdiana dan Bapak Sulismanto dengan Alur Tirta. Saya sebagai pengamat akan melakukan refleksi pada percakapan coaching yang telah dilakukan. Percakapan sudah sesuai dengan Alur Tirta dan percakapan sudah berjalan dengan baik dan sangat terasa keakrabannya. Coach dan coaching sudah menyampaikan tujuan secara jelas sehingga saya sebagai pengamat mudah memahami tujuan yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah sangat terbuka, berbobot dan sudah dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh coach. Tanggung jawab, coach sudah mampu mengarahkan coach untuk membangun sebuah komitmen dan untuk segera diterapkan. Itulah praktek coach pada kasus pertama.
dan kami akan melaksanakan praktik kunci pada kasus kedua. Agar menjadi insan yang berani, bergerak, menggerak. Kasus yang kedua, saya akan bertindak sebagai pengamat. Saya Sulismanto sebagai coach. Dan saya Hengki Purban sebagai coaching. Sebelum praktek coaching kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Sulis sebagai Ya, coach. buat ini Sebagai coach, kompetensi apa yang ingin dicapai pada proses coaching? kompetisi yang ingin saya capai, buat ini ingin hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya, kompetensi spesifik apa yang ingin dicapai sebagai rencana aksi ke depannya? Saya akan menentukan rencana aksi yang dilaksanakan oleh coach. Ya. Berikutnya, indikator atau keberhasilan yang ingin dicapai oleh Pak Sulis sebagai coach. Saya akan berusaha menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh sejawat atau kunci Pak Hengki pada hari ini. Mari kita saksikan kasus kedua, praktik coaching dengan alur Tirta. Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam, Bu Pak Hengki. Apa kabar Pak Sulis? Baik. Dari sekolah, Hengki. Iya Pak Sulis. Jauh-jauh datang sini, apa gerangan ada yang bisa dibantu? Ada yang sangat perlu sama Pak Sulis. Saya ini sendiri Pak Sulis. Ada beberapa permasalahan di kelas saya dalam beberapa hari belakangan ini. Tadi juga timbul lagi permasalahan itu. Saya mau bercerita sama Pak Sulis. Saya anggap Pak Sulis ini bisa menyelesaikan masalah saya ini. Oh, baiklah Pak Hengki. Bisa diceritakan permasalahan yang dihadapi pada hari ini yang berulang-ulang kali yang Pak Hengki ceritakan? Seperti ini Pak Sulis. Permasalahan saya itu mungkin ada juga ya di kelas lain. Tapi itu yang saya hadapi itu salah satu siswa saya itu ketika saya mengajar itu biasa anak-anak sekarang mau minta perhatian Pak Sulis seperti itu. Jadi ketika saya mengajar itu ada saja pula yang mau dia kerjakan atau membantu temannya sehingga proses pelajaran itu terganggu seperti itu. Oh, jadi dia ini mencari perhatian Pak Hengki. Iya, Oke iya. Pak Hengki, sebelum kita lanjutkan ya. Oh, iya. Jadi apa sih yang tujuan Pak Hengki yang diinginkan dari hasil obrolan kita ini? Oh seperti ini ya Pak Sulis. Saya ingin itu seperti ini. Siswa yang saya ketika saya masuk kelas ya akan mengajar itu, Ya. siswa itu bisa memperhatikan gurunya. Bukan saya saja, diharapkan itu semua guru yang masuk kelas saya itu siswa itu bisa nyaman, bisa memperhatikan gurunya kalau sedang menjelaskan, tidak mencari perhatian, boleh mencari perhatian, tapi pada tempatnya itu saya harapkan. Oh, begitu yang dilakukan Pak Hengki. Mungkin kurang kasih sayang Pak Hengki. Bisa jadi ya, Bisa jadi. bisa jadi karena anak itu Nah, butuh disayang. Iya, anak-anak namanya kan Ya, baru ya. kelas 6 SD kan, Ya. baru nginjak transisi Ya, ya. bertas ya. Bela Pak Hengki, apa sih yang dilakukan oleh murid-murid Pak Hengki? Salah satunya yang Pak Hengki katakan tadi yang dilakukan, boleh diceritakan secara detail? Oh, memang seperti ini Mas Sulis ya. Maaf ini mengganggu Mas Sulis ya. Nah, Apa ya, ya? apa? Ini kan masih waktu santai. Santai. Di kantin Pak Hengki. Oh ya. Sehat kita ini, Pak. Di kantin. Ya, yang kantin sehat. Ya, Kantin sehat, sehat. Pak Hengki. Seperti ini Mas Sulis, saya akan menceritakan sedikit ya. Permasalahannya itu sebenarnya ya, sering terulang itu dalam beberapa hari belakangan ini. Ketika saya masuk kelas, sudah berdoa pun kadang-kadang dia mau bermain seperti itu. Terus ketika saya memberikan pembelajaran atau memberikan materi, siswa itu pasti ada saja yang mau membuat saya ini menoleh ke belakang, ataupun ketika saya memberi yang lain mau dilihat terus siswa itu, ataupun dia itu membuat gaduh seperti ini. Teman sebangkunya mau menulis disenggol. Ketika saya menjelaskan kemarin itu saya jelaskan tentang kuil lingkaran. Dan ketika saya menjelaskan kuil lingkaran, siswa itu mendorong lagi seperti ini. Seperti ini. Jadi kaget saya bertulis. Oleh belakang siapa? Akhirnya siswa yang lain muncul. Itu Pak. Nah, jadi ruangan jadi gaduh.
Dan saya juga terkadang hilang konsentrasi waktu menjelaskan tadi kan. Nah, terus ketika temannya lagi asik menulis ya disenggol. Ataupun ketika mau mengerjakan tugas atau latihan soal melempar kertas pada teman lain. Jadi suasana kelas itu kurang nyaman menurut saya kalau ada siswa yang seperti itu. Oh, jadi begitu Pak Eki yang dilakukan oleh murid Pak Eki. Iya. Katakan jahil Pak Eki. Jahil ya. Berlebihan lah, berlebihan gitu ya, terlalu ya. Mungkin bukan kemudian kasus Pak Eki saja, mungkin dulu seperti itu. Tapi Pak Eki seperti ini, situasi yang ideal yang Pak Eki lakukan, yang diinginkan seperti apa? Nah, saya itu seperti ini yang saya harapkan. Mungkin karena siswa-siswa kelas 6 itu dalam tahapan puber ya. Iya. Tapi saya sebagai guru juga ada kelas yang ideal yang saya harapkan seperti itu. Saya harapkan itu kelas itu seperti ini. Ketika saya mengajar ataupun guru mata pelajaran yang lain mengajar itu, siswa itu mengikuti pembelajaran itu dengan senang, nyaman, tanpa ada yang mengganggu, ya temannya lain seperti itu ya. Ketika ada guru yang menerangkan, siswa itu bisa memperhatikan gurunya. Ataupun ketika ada temannya dan ada selagi ada tugas, siswa tersebut tidak mengganggu atau tidak menyenggol, tidak mau lempar-lemparan kertas lagi. Jadi yang ingin saya inginkan itu kelas yang nyaman, yang senang, siswa itu aktif pada tempatnya seperti itu. Bagus Pak Eki. Tapi Pak Eki, rencana Pak Eki biar siswa itu fokus dengan pembelajaran Pak Eki, apa yang Pak Eki lakukan? Seperti ini. Kalau saya itu pengen seperti kelas yang nyaman itu mungkin karena saya selama ini ngajarnya itu selalu monoton ya, tidak merubah dengan gaya belajar saya. Mungkin juga saya itu perlu merubah ya Mas Sulis ya. Iya. Perlu merubah gaya belajar atau media atau Iya. perangkat pembelajaran yang perlu saya rubah atau modifikasi ya. Mungkin saya akan menerapkan teknik stop sebelum pembelajaran. Kita kan sudah mendapatkan waktu pelatihan guru penggerak kan ada teknik stop, ada juga art permainan. Mungkin saya akan menerapkan sebelum belajar itu mungkin teknik stop, beberapa permainan supaya siswa itu senang, dan saya akan membuat video atau media pembelajaran yang sangat menarik lagi supaya siswa bisa fokus untuk mengikuti pelajaran saya. Mantap Pak Eki. Tapi Pak Eki, komitmen Pak Eki ke depan untuk menerapkan itu seperti apa Pak Eki? Komitmen saya untuk saat ini saya akan betul-betul akan merubah pembelajaran itu besok insya Allah. Iya. Saya akan membuat pembelajaran saya itu besok pada hari ini, siang ini ya, pulang sekolah ini nanti saya akan mencoba mencari referensi video-video pembelajaran dari YouTube. Saya akan membuat video pembelajaran yang sangat menarik. Gaya belajar juga atau metode pembelajaran saya akan berubah, dan saya akan membuka permainan. Akan saya komitmen melakukannya dari hari ini, siang ini, besok pagi insya Allah akan saya terapkan di kelas saya. Jadi sudah terjadwal Pak Eki? Sudah insya Allah sudah terjadwal. Insya Allah sepulang ini saya akan membuat media pembelajaran yang menarik lah seperti itu. Jadi bagus sekali Pak Eki. Jadi itu bisa dilakukan secepatnya ya, supaya pembelajaran Pak Eki itu yang selama ini dikatakan Pak Eki monoton. Tetapi Pak Eki ya, seandainya rencana Pak Eki pembelajaran sudah dilakukan untuk menarik fokusan siswa dalam pembelajaran, tapi masih saja siswa yang menjadi perhatian itu melakukan hal yang sama sebelumnya. Jadi apa tindakan berikutnya yang Pak Eki lakukan? Oh iya juga Mas Sulis ya. Walaupun Iya. media pembelajaran sudah kita Kita perhatian iya, kan? benar. Macam-macam. Kalau siswa itu lagi pukul itu seperti itu kita Iya. gantung pada Ah, medianya ya. ini, Oh ini. iya benar Pak Sulis. Oh berarti saya perlu rencana kedua ini Iya, Pak Sulis. nah ini kan namanya opsi ya. Pilihan opsi. opsi pertama seperti itu. Opsi keduanya ini. Oh benar sekali Pak Sulis. Kalau siswa itu sudah media pembelajaran sudah, Sudah. permainan sudah. Masih saja. Masih saja siswa itu gaduh Iya, ya. gaduh. Perhatian. Kurang kasih sayang mungkin ya. Lebih tadi ya. Dia cewek juga yang ini Nah, melakukan itu. Cewek juga. Ya. Nah, seperti Pak Sulis. Terima kasih atas Iya. juga Pak Sulis seperti itu ya. Seperti ini. Kalau siswa itu masih melakukan seperti itu ya berarti saya harus ada opsi kedua ya. Iya. Mungkin saya akan mengambil siswa tersebut ke kantor.
saya akan mengajaknya bicara dari hati ke hati secara empat mata. Saya akan gali siswa tersebut apakah ada permasalahan di rumah atau sama temannya atau bahkan sama gurunya sendiri. Siapa tahu ada permasalahan sama gurunya, tidak senang sama gurunya. Benar. Jadi saya akan gali, saya akan berbicara dari hati ke hati lah sama siswa itu, sesuai dengan Gajah Dewantara, sentuh hati siswa. Nah itu Pak Engki. Nah jadi Pak Engki, semoga ya apa yang direncanakan ya cepat terwujud dan terlaksana. Oh ya, amin amin. Ya Pak Engki, ya kedepannya kami mendoakan ya semoga kasus ini cepat terselesaikan sesuai yang diharapkan Pak Engki, sesuai dengan yang ideal ya. Ya, Dan ya. langsung dengan tertib, aktif dan menyenangkan Yang menyenangkan pelajaran seperti kita. itu. Kan itu Pak Engki ya. Oh ya, terima kasih atas bantuan Pak Sudes sehingga saya bisa plong ini Pak Sudes pada hari ini. Sama-sama Pak Engki. Mudah-mudahan besok pagi saya bisa menerapkannya. Hari siang ini saya pulang akan membuat media pembelajaran yang sangat menarik dan besok pagi akan saya coba terapkan. Semoga siswa saya itu nanti, mohon doanya ya, semoga siswa Ya, saya itu amin, amin, sangat senang, ya, aktif pada tempatnya, Ya. ya, siswa yang bahagia lah Ya, itu amin. pekerjaan kita ya. Ya benar. Nah, terima kasih Pak Sudes ya. Ya, sepanjang Pak Engki ya. Eh. Semoga kita ini Pak Engki menjadi guru yang dirindukan oleh buat kita ya. Kita Oke, dinantikan. oke. Jadi Pak Engki, mindset kita harus berubah ya. Oke. Selama ini mungkin kita cuma pakai diskusi di dulu kita ya. Ah. Diskusi karena kita kan menghadapi generasi milenial, Ya, digitalisasi. benar. Jadi manfaatkanlah hal yang seperti itu. Apalagi Pak Engki sudah mengikuti CGP. Diterapkanlah hasil CGP itu Pak Engki. Oke. Terima kasih Pak Sudes ya. Ya, sama-sama Permisi. Pak Engki. Jangan jemput-jemput datang ya. Oke, oke, oke. Kita ngobrol, jangan ada kasus saja mau datang. Oke, Pak. Kasus datang ya. Oke, oke. Ya, sukses ya. Selamat terima kasih. pagi. Ya. Assalamualaikum Pak Sudes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktik coaching dari kasus yang kedua. Saya sebagai pengamat akan merefleksi percakapan antara coach dan coachee. Yang pertama, percakapan sudah sesuai dengan alur Tirta dan percakapan sudah terjalin dengan baik dan sangat terasa keakrabannya. Yang kedua, coach dan coachee sudah menyampaikan tujuan secara jelas sehingga saya mudah memahami tujuan yang disampaikan. Yang ketiga, identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah terbuka dan berbobot dan sudah dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Yang keempat, rencana aksi. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh coachee. Coachee sudah dapat menentukan alternatif untuk permasalahannya. Yang terakhir, tanggung jawab. Coach sudah mampu mengarahkan coachee untuk membangun sebuah komitmen dan untuk segera diterapkan. Demikian refleksi dari kasus yang kedua. Kami akan melanjutkan dengan kasus yang ketiga. Agar menjadi insan yang berani, bergerak, menggerak. Ya, kita lanjutkan pada kasus ketiga, praktik kucing. Saya Sulismanto sebagai observer atau pengamat. Dan saya Hengki Purba sebagai coach. Saya sendiri Yeni Herdiana sebagai coachee. Adalah Pak Engki, sebelum pelaksanaan coaching ini saya mau konsultasi ya, dan wawancara terlebih dahulu. Ya. Sebagai coach, Pak Engki, kompetensi apa yang ingin dicapai pada proses ini? Pada kali ini kompetisi yang ingin saya capai yaitu saya akan hadir sepenuhnya dan jadi pendengar yang aktif. Ya, bagus Pak Engki. Kemudian Pak Engki, kompetensi spesifik apa yang ingin dicapai sebagai rencana aksi Pak Engki? Saya akan membantu coaching untuk menemukan rencana aksinya sendiri. Ya, yang ketiga Pak Engki, indikator atau keberhasilan yang ingin dicapai oleh Pak Engki pada kesempatan ini. Saya akan membantu coaching untuk menemukan solusinya sendiri dan bisa mengatasi masalahnya. Baik, terima kasih Pak Engki. Mari kita saksikan kasus 3 praktik kucing dengan alur Tirta. Assalamualaikum Pak Engki. Waalaikumsalam Ibu Yeni. Ada apa ya? Lagi Silakan sibuk masuk. ya? Oh iya, ini lagi Lagi- membuat perangkat pembelajaran. Boleh saya nih. duduk? Boleh, silakan duduk, Bu Yeni. Ada apa Bu Yeni? Sampai menemui saya pada hari ini. Tapi Pak Engki lagi sibuk nggak? Kayaknya lagi sibuk, lagi ngolah nilai.
Iya, tapi gak apa-apa lah. Apa yang tidak buat Mbak Yeni akan saya luangkan waktu. Seperti Pak itu. Engki bisa aja kalau ngomong ini Pak Engki, saya ini mau ada yang mau diceritakan tentang apa sih yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas itu. Oh, emangnya ada apa ya Bu Yeni? Coba Bu Yeni ceritakan sedikit bagaimana permasalahannya seperti itu. Gini ya Pak ya, kalau saya lihat akhir-akhir ini siswa yang saya ajarkan itu di kelas mereka kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Di samping itu mereka ini kalau mengumpulkan tugas itu nggak seluruhnya, paling cuma 50%. Oh, itu ya. Jadi Bu Yeni, sebelum kita lanjut pembicaraan kita, tujuan Ibu Yeni menemui saya atau tujuan pembicaraan kita ini, Bu Yeni pengennya seperti apa? Saya ini dengan cerita dengan Pak Hengki ini karena saya merasa dekat ya dengan Pak Hengki ya. Jadi saya merasa kalau sudah bercerita dengan Pak Hengki, saya berharap sekali mendapatkan solusinya atau masukan lah dari Pak Hengki lah gitu. Oh, seperti itu. Baiklah Bu Yeni, saya akan mencoba. Begini Bu Yeni, kelihatannya Bu Yeni sedih ya. Bisa Ibu Yeni ceritakan situasi di kelas waktu Ibu Yeni merasa siswa itu kurang nyaman atau siswa itu kurang aktif, itu bagaimana peristiwa di kelasnya? Coba ceritakan sedikit mungkin. Kejadian itu bagaimana ya seperti itu? Iya. Itulah Pak Hengki ya, kelas itu seperti Pak Hengki ketahui kan, saya kan ngajarnya IPA Pak ya. Iya. Jadi di IPA itu sebenarnya ada beberapa yang hitungan ya. Jadi di siswa itu akhir-akhir ini kalau saya lihat mereka itu kadang males dan ikuti pelajaran saya. Jadi ada saja yang mereka lakukan. Kalau saya lagi menjelaskan, mereka main di belakang, saling lempar pakai kertas, saling jawab. Aduh, aku bingung Pak. Jadi dan mereka juga di akhir saya ngasih tugas ke mereka, yang ngumpul paling cuma berapa orang. Sampai kadang pusing saya Pak. Pusing ya Bu Yeni ya. Iya. Tapi itu biasanya setiap kelas itu seperti itu ya. Tapi seperti ini Bu ya, dengan Ibu Yeni bercerita kepada saya ini nanti ya, diharapkan Bu Yeni juga berbagi pengalamannya ke teman-teman yang lain ya. Iya. Jadi siswa itu tidak fokus lah intinya Iya. ya, atau mulai-mulai gaduh lah Iya. ketika membuat tugasnya ada yang tidak mengumpul. Betul ya. Pak. Dari permasalahan itu ya Bu Yeni itu ada rencana ke depan tidak? Atau kelas yang impian Ibu Yeni itu, kelas yang idealnya itu seperti apa yang Ibu Yeni impikan kelas itu? Ya, saya tuh mengimpikan, saya rasa Pak Egi juga sama Pak ya. Iya. Saya pengen sekali kelas saya itu kalau saya ngajar mereka itu antusias tentunya Pak ya. Oh, bagus. Jadi asik, Nah, bahagia nah. belajarnya. Dan juga saya tuh pengen kalau selesai saya menjelaskan, saya kasih tugas, semuanya juga antusias Pak, mengumpulkan tugas begitu. Oh, jadi Bu Yeni punya kelas impian Iya, yang bahagia, siswa itu misalnya aktifnya pada tempatnya. Betul Oh, sekali. seperti itu pada Bu Yeni itu. Jadi Bu Yeni untuk menciptakan kelas yang bahagia, kelas yang aktif pada tempatnya itu, rencana Ibu Yeni itu apa yang telah Ibu Yeni rencanakan untuk bisa menemukan siswa yang seperti itu, yang sesuai impian Ibu Yeni lah? Apa rencananya? Iya Pak, itulah dengan adanya yang kejadian ini Pak ya, saya akhirnya berencana Pak, pengen menggunakan media pembelajaran yang banyak ya Pak ya, mungkin bisa menggunakan media sosial Nah, itu bagus ya, itu, Bu. membuat video pembelajaran, Iya. atau mungkin yang lagi ngetren saat ini ya Pak Iya. ya, karena yang saya ajarkan ini kan anak SMP Nah, iya. yang lagi galau-galau, Lagi puber itu, puber, puber, sekali. pengen mencari perhatian biasanya. Saya mau mengaktifkan TikTok saya, Nah. IG saya, karena mereka itu semuanya paham Pak ya seperti itu. Jadi mungkin pembelajaran atau mereka mengumpulkan tugas nanti bisa lewat TikTok, Wow. bisa lewat IG, YouTube, begitu Pak. Wah, super Rencana sekali ya. Bu Yeni ini ya. Iya Pak. Sangat super ide-idenya sebenarnya. Tinggal rencana yang sudah ada, kapan komitmen Ibu Yeni itu untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat itu tadi, kira-kira kapan mau dilaksanakan? Sepertinya secepatnya Pak, secepatnya mungkin setelah pulang dari sini saya akan
bikin video pembelajaran dulu Pak ya. Ah. Selanjutnya saya akan mengaktifkan tadi media sosial saya Ah. kayak IG, Ah. TikTok, ya gitu Pak. Oh, jadi komitmennya hari ini ya. Secepatnya. Karena kalau kita itu biasanya kan seperti ini Bu Yan ya. Kita sudah membuat media pembelajaran yang bagus, sudah mengaktifkan TikTok atau itu yang seperti Bu Yan sebutkan tadi kan. Tapi biasanya itu siswanya masih ada yang bertingkah seperti itu atau masih saja kurang efektif atau tidak sesuai dengan impian kita. Ada tidak rencana lain selain membuat media pelajaran atau yang Ibu yang sebutkan tadi? Ada tidak alternatif lain? Iya juga Pak ya. Iya, Nanti biasanya- saya sudah mengerjakan itu, tapi sebenarnya juga anak-anak ya. Nanti mereka tetap bosan. Nah, Mungkinan saya akan menggunakan teknik mindfulness Pak. Nah, itu Biasanya bagus. kita pelajari. Itu bagus Pak Yani. Mungkin saya akan begitu Pak ya. Saya akan menggunakan mindfulness sebelum pembelajaran atau di Ya. tengah pembelajaran. Nah itu Itu bagus. apa alternatif yang Nah, keduanya? itulah. Karena siswa itu biasanya siswa saya sendiri juga seperti itu. Sudah dirubah seperti ini masih ada, tidak semuanya berubah. Jadi kita butuh alternatif lain kan. Nanti Ibu Yani akan melakukan mindfulness tadi Iya, ya. Pak. Atau apa tadi Ibu Yani yang mindfulness seperti apa? Coba jelaskan aja. Iya. Mungkin saya akan menggunakan mindfulness ya Pak ya, yang seperti sudah kita pelajari di latihan CGP Pak ya. Saya akan menggunakan musik mungkin Pak. Nah, Karena sepertinya siswa ini suka ya kalau sambil bernyanyi, begitu mendengarkan musik. Mungkin saya akan mendengarkan mereka musik Pak. Nah, itu semua sangat saya akan super Ibu pelajari. Yani. Ini ternyata Ibu Yani ini walaupun ada permasalahan sudah mampu ternyata untuk mengatasi permasalahan sendiri ya. Jadi Ibu Yani sekali lagi komitmennya Ibu Yani akan melaksanakan kapan itu? Iya, sepertinya secepatnya ya Pak. Pulang dari sini mungkin saya akan segera membuat video pembelajaran yang Ya. menarik, dan juga saya akan segera mengaktifkan medsos yang saya punya kayak TikTok dan lain sebagainya. Terus? Dan yang kedua tadi penggunaan mindfulness di dalam proses pembelajaran dengan mungkin tadi dengan musik dan lain sebagainya. Oh, itu sudah sangat bagus Pak ya. Saya rasa Ibu Yani masih ada yang mau dibicarakan lagi kepada saya. Sudah cukup nih Pak, kayaknya saya ini ganggu waktu saya ini Pak ya. Jadi untuk hari ini terima kasih banyak Pak, terima kasih saya sudah sharing ke Bapak dan terima kasih sudah masuk ke masukannya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya siswa yang saya harapkan, siswa yang saya inginkan itu terwujud ya Pak. Oh Ya, ya. terima kasih Pak Edi ya. Ya. Saya permisi dulu. Sama-sama kalau Ya, memang tidak ada yang mau lagi disampaikan, sama-sama Bu Yani. Semoga Ibu Yani bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai yang Ibu Yani jelaskan tadi. Kita bisa menciptakan siswa yang senang dan nyaman ya Bu Yani ya. Itu tujuan kita sebagai pendidik ya. Kira-kira cukup ya Bu Yani. Kalau masih ada, jangan sungkan-sungkan datang kepada saya. Siap. Saya siap untuk memberi solusi. Begitupun saya, kalau saya ada permasalahan, Ibu Yani yang harus siap. Oke Pak. Nah, Itu saja. seperti itu. Oke Pak ya, saya permisi dulu ya Oke, Pak. ya. Ya, permisi Pak Edi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami lanjutkan kepada refleksi dari kasus ketiga yang baru dilaksanakan oleh Pak Hengki sebagai coach dan Ibu Yan sebagai coach. Dalam pengamatan kami sebagai observer, rasanya alur ceritanya sudah mengalir, percakapan sudah terjalin dan sangat akrab kami lihat. Kemudian coach dan coach yang sudah menyampaikan tujuan secara jelas dan mudah dipahami. Kemudian identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sangat terbuka, berbobot dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian rencana aksi dari pengamatan kami, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan yang diambil sendiri oleh Uci. Ya, Uci sudah dapat menentukan alternatif untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Nah, ini luar biasa ya. Tanggung jawab, coach sudah mampu mengarahkan Uci untuk membangun sebuah komitmen dan untuk segera diterapkan oleh si Uci. Jadi itulah praktek coaching kami dari tiga kasus 1 dan 2 dan 3. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.